warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali ke surat At-Taufik atau Mutafikin ya, 30 ayat 1. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa ajabul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailun, wel itu adalah nama neraka. Neraka wel. Neraka wel. Tadi waktu sholat tarawih ada baca itu. Wailul lil, maka neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Kok orang sholat masuk neraka wel? Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'un alma. Neraka wailun itu. Nah, kalau ini wailun itu ayat kalimatun azabi awadin fi jahannam. Apa wail itu? Wail adalah kalimat azab, kalimatun azabin. Itu kalimat yang menerangkan tentang siksa, azab, kecelakaan yang sangat besar, itu namanya azab. Celaka yang paling besar adalah azab. Dan wel itu kecelakaan yang paling besar. Nah, kemudian au wajim fi jahannam, atau wel itu adalah nama dari sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Lembah yang ada di neraka jahanam namanya wel. Itu bisa diartikan kecelakaan yang sangat besar atau azab. Jadi wel, azab yang sangat besar, kecelakaan yang sangat besar. Neraka wel tempatnya. Kenapa? Lil mutaffifin, bagi orang-orang yang lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Mutaffifin itu curang, ya, artinya curang. Mutaffifin, orang yang curang itu orang yang bagaimana? Dijelaskan alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang curang ini adalah alladzina, yaitu orang-orang idza qalu, yang apabila menerima takaran 'alan nasi, dari orang lain, yastaufuna, mereka minta dipenuhi al-kail, ya, akan takarannya itu. Orang-orang gini, saya beli beras ke Pak Prapto. Pak Prapto penuhin tuh, kalau nakar tuh padetin tuh, ya, atau beli minyak bawa jegen dipadetin kek. Kalau nakar untuk saya. Begitu orang beli sama saya, ya gitu, saya nakerin untuk orang lain, kurangi, itu curang namanya. Makanya di ayat berikutnya dijelaskan, wailul lil mutaffifin, neraka wel
kecelakaan yang sangat besar bagi orang yang curang, yaitu alladzina idza qalu ala nasi yastaufun, yaitu orang-orang yang apabila menakar untuk keperluan dirinya, ya, atas orang lain untuk dirinya, minta disempurnakan takaran, penuhin takarannya. Sebaliknya, kalau tadi kalimatnya adalah iktalu, ya, itu menakar untuk dirinya, ya. Nah, kalau sekarang waidakalu hum, dan apabila dia menakar untuk orang lain, hum untuk mereka, menakar untuk mereka orang lain, aikalu lahum, mereka menakar untuk kepentingan orang banyak, orang lain, au bazanuhum, atau mereka menimbang untuk orang lain, untuk hum mereka, yuksiruna, takarannya dikurangi, timbangannya dikurangi. Enggak Pak, enggak takarannya, timbangannya tetap apa? Kadang di bawah timbangan diganjil apa? Gitu. Liter aja pas Pak, 1 liter kok ukurannya sama liternya, tapi pantatnya di top atau diganjel, ya, jual pasir baknya kayak gede diganjel Apaan? pokoknya macam-macam lah ini caranya orang mau curang ya. Nah, itu kecelakaan paling besar bisa dipahami ya. Nah udah, kita lanjut. Yang penting Anda paham. Insya Allah kalau yang ngaji gini enggak lah. Kalau yang mengaji gini kan udah tahu. Sirun maksudnya yuksirun adalah yang kusunal kaila awil wazni, yaitu mereka mengurangi takaran atau timbangan, ya. Timbangannya itu kurangi. Makanya kadang-kadang saya sering wanti-wanti lah, ya, terutama yang murid-murid saya yang ngajar saya, besok-besok lagi kalau beli di warung, beli gula beli kopi jangan bilang sekilo, sebungkus Pak, kantong gede, bukan kantong sedang, bukan kantong cilik. Karena saya sering dapat laporan, dulu Pak, saya sering dapat laporan. Umumnya yang rewel suka laporan itu mungkin mama. Saya beli Pak di warung sana, beli gula sekilo, timbang isinya cuma 8,5 on. Ada ibu yang pernah ngalami itu? Hanya yang pada waktu itu. Makanya terus solusinya gimana? Udah begini aja, kita harus saling menjaga. Kalau kita selamat, saudara kita nggak selamat kan juga nggak enak. Ya, supaya jangan, kenapa? Dagang itu ada rukun. Dagang itu ada rukunnya. Dagang ada rukunnya enggak? Kalau salah satu rukunnya rusak, itu jual belinya batil. Gimana benar? Makanya ada akad. Tujuannya apa? Supaya pembeli sama penjual hidupnya tetap rukun. Tidak saling merugikan, tidak ada yang dikecewakan. Ya kan? Karena memang ikhlas itu tidak gratis, artinya menurut ikhlas itu bilang gratis. Ikhlas itu begini loh, ketika kita jual beli, kata penjual, ini saya jual harganya 500. Terus pembeli dari 500, so, orang kata itu 400 saya kerja, ini kan namanya usaha nego. Iya. Ketika ya udahlah 460, udah jadi 40 misalnya. Kan tetap harus bayar kan 40. Pembeli membayar akad 460 itu harus ridho ikhlas. Penjual memberi harga 460 memberikan juga harus ridho dan ikhlas. Bukan karena nggak enak sama Pak Warto soalnya ngoleh aja nggak ikhlas aja nih. Mergo nggak enak sama Pak Warto. Ya, riko lah mau ya pun ngono kan. Itu kan jangan ada saling merugikan, karena akhlakul karimah itu laku utama menguntungkan wong liya. Hidup ini kalau tidak bisa menguntungkan orang lain, setidak-tidaknya hidup jangan merugikan orang lain. Makanya laku utama nyenengno wong liya. Hidup ini kalau kita nggak bisa membuat orang lain senang, nggak bisa menyenangkan orang, setidaknya hidup jangan bikin susah
orang lain. Akhlakul karimah intinya. Makanya semua harus pakai rukun. Supaya kehidupan ini rukun damai gitu loh. Keren ini. Oke ya, lanjut ya. Oke. Kemudian ada peringatan. Ala yadunna ulaika anahum mab'usun liyaumin azim. Ala. Jangan begitu, ingatlah. Ingatlah. Ala, itu perhatian. Ingat. Itu ya. Istibham taubih namanya ya. Yadunu ya, yakin. Ingatlah. Dia itu tidak yakin. Apakah tidak yakin? Ulaika orang-orang itu, ulaika mereka-mereka itu. Ingatlah. Tidakkah yakin? Apakah tidak yakin? Ala yadunnu. Apakah mereka tidak yakin? Zon itu bisa yakin, bisa prasangka, bisa praduga yang benar, yakin. Tidakkah dia yakin? Ulaika orang-orang itu anahum bahwa sesungguhnya mereka mab'usun akan dibangkitkan. Artinya diminta pertanggung jawab liyaumin azim pada suatu hari yang besar. Diminta pertanggung jawaban. Tuh, bihi bahwa yaumul kiamah. Yang dimaksud pada hari kiamat. Hari kebangkitan itu hari kiamat. Kalau kiamat itu bangkit aja. Oke ya. Mereka yakin kalau mereka itu enggak dibangkitkan, tetap dibangkitkan. Semua orang nanti akan dibangkitkan. Iya. Itu nanti akan merasakan apa itu. Nah, nanti makanya malam kalau kita ada yang konsep yang disebut reinkarnasi dan sebagainya itu sebenarnya hubungannya dengan ini. Masih dibangkitkan. Ya kalau bahasa ini dulu ada namanya nitis. Ada suka kadang-kadang kita suka ya ada orang ngomong itu titisan baik, so kelakuannya tipis kayak baik, kalian kayak baik, betul nggak? Kayak bapak. Jadi namanya nitis itu mesti hubungannya dengan asal. Makanya untuk membuktikan itu titisannya bukan tes saja pakai DNA. DNA-nya udah DNA kali ini, semua sebesar titisannya kali ini, lo kan domain aja. Mau sampai buyut sama putu kelakuannya kayak kali ini, titisannya kali ini, mungkin ngono. Gimana benar? Itu kan yang dimaksud reinkarnasi. Bangkit kembali. Dan itu akan dirasakan kalau kelakuannya jelek sama orang tuanya. Nanti begitu nicis, nanti akan begitu. Itulah balasan dulu. Yang disebut karma pala. Balasan yang setimpal. Makanya tadi dari awal-awal saya bilang, ketika kita sudah Islam sahadatnya benar, kita berbuat satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700. Tapi kalau berbuat satu keburukan dibalas dengan balasan yang setimpal. Bagaimana Pak? Iya. Itu aja kok. Dua pandangan yang tidak sependapat. Nanti kita ngobrolnya nanti sambil makan. Kalau sini nanti panjang ya, rampung-rampung. Saya berusaha pengen rampung. Kan baru saya baca separuh kan. Nah, yaumin azim. Yaitu yauman yaqumun nasu li rabbil alamin. Yaumin azim yang dimaksud adalah suatu hari, yauma satu hari, yakumu yang dibangkitkan. Yakumu itu yang diberdirikan, ditegakkan. Ya. Ketika berdiri, anasu manusia berdiri. Dirinya apa? Min kuburihim. Bangkit dari kubur. Bangkit kesadarannya. Li rabbil alamin untuk dihadapkan kehadiran Tuhan pencipta alam semesta. Bangkitkan. Al-khalaiqi li ajli amrihi wa hisabihi wa jazai, yaitu Rabbil alamin adalah al-khalaiqi, semua makhluk, Tuhan dari semua makhluk, pencipta semua makhluk. Li ajli amrihi, karena urusan-urusannya pasti dipertanggungjawabkan, urusan apapun, kecil apapun.
Ama yaman miskola darotin fairayaro, ama yaman miskola darotin sarayaro. Ketika kesadaran itu bangkit, biasanya kesadaran itu bangkit justru ketika sakaratul maut, sakit parah, terus semua udah lemah, pikiran lemah, di sini kesadaran itu, oh iya semua, betul ya? Bangkit namanya. Di saat huru hara itu. Makanya kalau kita nunggu nanti kan kita nggak bisa meneliti. Tapi kalau kita meneliti ke dalam diri, kita akan bisa merasakan saat itu. Oke, benar. Atau di saat sampai sakit. Kemudian sakit jublek berbuat honor ini waras-waras. Kesadaran itu akan mulai bangkit namanya. Itu kiamat. Masalah nanti hancurnya kayak apa kan orang nggak bawa alam dan belum pernah dari berita dari zaman itu sampai sekarang kan belum pernah terjadi, belum pernah meneliti. Tapi kalau kita mau meneliti ke dalam diri, rasa itu tidak pernah bohong. Semua orang akan merasakan itu setelah bangkit kesadarannya. Kalau enggak ya enggak. Nanti pada saatnya akan bangkit. Disebut kiamat. Kebangkitan. Jadi kalau kesadaran bangkit sampai pasti akan merasakan semua ini. Di situ sampai akan diperlihatkan kebenaran, keadilan, kebaikan, keburukan, sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan, semua diperlihatkan. Ketika sudah bangkit, ya titik rasakan dalam diri. Kalau nunggu nanti kan lama. Wafi anfusikum apalah tusirun. Sanurihim ayatina fil afaq wafi anfusim. Akan aku perlihatkan ayat-ayatku, tanda-tanda kebesaran, keagungan, kekuasaanku fil afaq pada seluruh penduduk bumi dan juga wafi anfusihim pada diri masing-masing. Kata yatabayana lahum anahul hak, sehingga menjadi jelas gamblang bahwa sesungguhnya dia adalah al-haq, benar adanya. Oke bro, keren ya, semangatus yang udah ini. 5 menit kan. Saya itu senang memotivasi, itu senang. Saya itu tidak pernah takut ke saya sama murid. Murid maju aku senang. Saya hebat. Saya sering ke Mbak Jabar. Makanya saya hebat. Kalau yang pernah ikut saya ke Abdul Jabar, pernah siapa yang pernah ikut saya ke Abdul Jabar? Ya kan? Abdul Jabar kalau gurunya itu seolah-olah yang unggul adalah muridnya. Sehingga makomnya pun di atas dan dibangun cakep. Sementara gurunya itu cuma geletak, pagar cuma bambu. Bambu dia kan. Atau sekarang bikin rumah-rumahan, tapi tetap jauh lebih bagus Abdul Jabar. Itu ada riwayatnya kenapa? Karena yang meninggal muridnya dulu. Jadi kalau sampean pengen lebih menonjol dari saya, sampean harus mati duluan. Saya yang ngomong. Riwayatnya ketika saya Abdul Jabar wafat, itu Syekh Sarkawi beliau mengatakan itu baru murid saya yang mati. Murid saya aja meninggal seperti itu, bagaimana saya gurunya gitu. Gimana kan? Gara-gara zaman pilih Abdul Jabar, teman kudu mati sih, jadi jangan. Iya, nanti saya yang ngomong gitu. Itu baru murid saya, itu murid tanya aku udah begitu. Bagaimana murid yang lama-lama kan begitu, ya kan? Kira-kira nih. Tapi kan kudu mati sih, kan Mbak. Enggak, ini riwayat ya. Ini ada pengalaman ziarah ke wali-wali itu memang banyak pelajaran. Murid itu yang bagus lebih hebat dari guru. Saya tidak suka sama niru saya. Mau dikira saya bangga kalau sama bisa niru saya. Macam berani nih, makasih mana kalau bisa niru saya. Saya nggak kepengen zaman kayak saya. Harus lebih dari saya.
Loh, panjenengan ini nanti kalau saya sudah tidak ada akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak saya hadapi. Masanya pun sudah berbeda. Loh, kalau sampai terpaku seperti saya. Loh, kalau saya harus dakwah seperti dakwahnya orang dulu. Loh, ribet orang dulu orang nganggo HP, nyekel tasbih. Nah, aku lagi dalam nyekel HP, nganggo HP ya. Ini benar. Sama. Jangan niru saya. Malah jangan percaya amat. Sama saya. Sama saya di nggak percaya, wah amat. Udah ya, lanjut. Kira-kira gitu. Akhirnya apa? Kala ina kita balfujari lafisijin. Kala. Sekali-kali jangan begitu. Ingatlah. Ya, akon. Benar-benar. Inna kita balfujari sesungguhnya kitabnya orang yang fujur, orang yang durhaka, orang yang lacut. Ay kitab amal kufar. Kitab amal-amal, catatan amalnya orang yang kufur kepada Allah, yang berpaling dari Allah, lafi sijin, benar-benar tersimpan di dalam sijin adanya. Sijin itu satu tempat di dalam neraka, namanya neraka sijin. Ini yang sangat penting bahasa. Allah itu penting bagi Allah. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Mikir loh, sadar ya. Tuhan yang manusia wae dhewe lho. Ngene iki yo manggut-manggut awet tenan ya kayak ngene ya. Awet tenan. Ya. Ini Tuhan melihat kita enggak? Lihat. Tuhan menyaksikan kita enggak? Loh sampean kok menyaksikan ora tenanan? Tuhan menyaksikan kita sungguh-sungguh enggak? Dicatat dengan sungguh-sungguh. Loh sampean sadar kok enggak sungguh-sungguh. Kecil. Coba manggut-manggut kok. Manggut itu ya imbas dari rasa yang ada dalam diri. Apa yang zaman rasakan kok tiba-tiba zaman manggut yang nyuruh siapa? Apa saya ngasih kode tak suruh manggut? Saya bisa tebak. Hati sampai membenarkan apa yang saya ucapkan. Ayo. Bahkan betul nggak? Taman merasakan kebenaran itu. Rasa mengangguk-anggukkan kepala sampean. Nah, yang ada di dalam rasa siapa? Hanya wafisiri Rabbun. Nih, urutannya Pak. Ina fil jasadi sudrun. Jasad sujud. Wafis sodri kolbun. Wafi kolbi fu'adun. Wafil fu'adi lubun ini zamannya albab. Orang yang punya hati yang paling dalam. Ya, lubun. Zamannya apa? Wafil lubi sirun. 6 ya. Wafil siri roh. Jadi untuk kesini itu harus nembus 7 lapis langit. Oh sama nih jasad tok raiso dari jasad masuk ke sujud, naik ke sujud, dari sujud naik ke kolbun naik ke puatun naik lagi ke lubun, dari lubun naik lagi ke sirun, dari sirun ke robun, baru nanti kamu ketemu zat yang disebut robun itu. Robun itu makom Pak. Tuhan itu makom, pangkatnya Tuhan. Sama orang nyembah Tuhan. Kamu harus nyembah pangkatnya apa nyembah yang pangkat? Lah iya, kudu nembus sujud ini lapisan. Baru ketemu, baru menyaksikan. Sama nggak ketemu saya dari mana? Saya bersaksi bahwa Pak Warto itu hidungnya mancung itu. Benar nggak kesaksian itu? Benar. Enggak benar. Oh iya. Jangan-jangan sama bilang mancung itu karena nggak enak mau bilang saya gitu. Masuk. Iya, enggak lah. Jangan ngantuk. Iya.
ben paham sampean. Lu sampean ketemu nggak pernah kok bilang menyaksikan. Dan itu rukun. Makanya orang nggak rukun karena rukunnya yang nomor satu aja nggak bener, ya nggak bisa rukun. Insya Allah kalau ini bisa dipahami oleh semua yang orang Islam rukun. Karena syahadat itu benar. Ayo coba, zaman renungan. Ini nggak ada kontaminasi, tidak ada kontaminasi. Makanya syahadat yang tepat itu, yang kalimat tauhid itu, nggak cukup la ilaha illallah, ditakkitkan la ilaha illallah. Wahdahu la syarika. Itu dipertegas. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wahdah, Dia itulah yang Maha Esa. La syarika, tidak mungkin ada sekutu baginya, sekecil apapun. Baru wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Jadi kaulane Gusti Allah tok, dan jangan pernah engkau mensekutukan Allah syai'an dengan sesuatu apapun itu dari hal yang paling sekecil-kecilnya sampai yang paling sebesar. Tuh, jelimet ora. Kebaikan yang sebesar darah itu bisa atom. Keburukan juga bisa sebesar darah itu bisa sebesar atom, paling kecil, paling kecil. Semua dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Untuk apa? Dicatat dan nanti diberikan balasannya itu. Luar biasa Allah, dermawan banget Allah kita. Kok kita nggak menyaksikannya? Terus menyaksikannya kok cuma gue tembang lambe ya Allah. Mengucapkan menyaksikan. Menyaksikan mengucapkan. Kalau menyaksikan asyhadu. Kalau mengucapkan akulu. Kata asal dari kolak. Kalau asyhadu kata asal dari syahadah. Aku menyaksikan, adalah aku mengucap. Tidak pada. Zaman yang syahadat ucapannya dia. Asyhadu. Tenan orang. Tenane. Menyaksikannya di mana dan kapan? Ayo, rasa dipikir teman-teman. Jadi boleh percaya, boleh enggak, jangan percaya amat. Oke ya. Ini cuma input. Ini input itu kan boleh dia masukkan, kan boleh diambil, boleh dibuang. Cuma input. Tapi yang penting kalau sampai cerdas, jangan dilihat input itu dari siapa. Jangan melihat siapa yang mengucapkan, tapi coba perhatikan apa sih isi ucapannya yang diucapkan. Undur makol, wala tandur mankol. Perhatikan apa yang diucapkan. Jangan perlu kau perhatikan siapa yang mengucapkan. Saya gak percaya karena aku gak apa-apa. Tapi setidaknya apa yang saya ucapkan itu sampai teliti, ya ada pesan positif apa di balik ucapan itu. Kemudian sampai ambil, gunakan sebagai bahan proses berpikir, terus sampai meneliti. Nek perlu dibuktikan nih, percobaan dibuktikan nih rasanya gimana. Nah, rasa itu yang nanti kebenaran yang ada dalam diri. Jadi kebenaran ada di dalam diri sampean, teman-teman. Karena rasa tidak pernah. Lambene Pak Warto bisa aja bohong. Aku kadang memberikan pengertian, aku dewe ora ngerti ya kadang-kadang. Orang ngerti kok memberi pengertian orang. Lucu ya? Siapa? Pak Warto. Kan gak gelem ya dikocok nunggu. Ya. Ini benar. Oh, iya. Nah, ini saya dapat input juga dari sini kok. Ini saya dapat input juga. Kapan saya jadikan bahan proses berpikir. Ini benar. Ini hudan bayan furqan. Bisa menjadi furqan setelah diteliti dan dicoba, diuji, kemudian dibuktikan. Ternyata benar, rasanya enak, berarti benar. Udah kita buat pedoman. Kita selama ini kan nggak pernah punya pedoman, walaupun mengakui iman sama Al-Quran. Karena tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai input, sehingga kita tidak punya bahan berpikir untuk diproses. Sementara yang sama menjadikan bahan berpikir yang di luar Al-Quran. Ayo ngaku. Dari Facebook, dari WA, dari status, ini ngumpul kayak. Hanya tiap hari disibukkan dengan itu.
Ini sudah nggak ada yang masuk. Loh, kalau saya kadang kalau ngobrol berani. Biasanya kalau yang saya ucapkan, biasanya di Quran ada. Itu dibuka itu yang ada. Mungkin yang kesep dari itu. Ya, oke, lanjut ya. Jadi ingat jangan begitulah. Orang yang pujar itu nanti kitab catatannya, kitab amalnya itu udah pasti disijin. Sijin itu tempat. Ya, amal itu ya. Ila huwa kitabun jami'un, ya, kitab yang mengumpulkan amali bagi para amal-amal asayatin yang sumbernya dari setan. Kitab yang disijin itu kitab yang digunakan untuk mengumpulkan amal-amal yang sumbernya dari setan. Artinya input yang dijadikan proses berpikir kemudian dilakukan itu dari bisikan setan. Ilham yang fujur. Makanya wa nafsi wa ma sawaha. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Gimana benar? Wa nafsi demi nafas. Wa ma sawaha dan kesempurnaannya. Nafas yang disempurnakan, jiwa yang disempurnakan. Wa nafsi wa ma sawaha. Fa'alhamaha, maka aku ilhamkan kepada nafas itu, ya, fa'alhamaha fujuroha. Ada ilham yang fujur yang disebutkan itu apa, bisikan setan ya, batakwaha, dan ilham menuju ketakwaan. Nah, kita harus punya furqan. Karena itu Allah adakan, karena kalau sudah dari Allah keluar itu genep. Ada takwa, ada fujur, ada baik, ada buruk, ada laki, ada perempuan, depan, belakang, kanan, kiri. Semua selain Allah genep. Jadi yang ganjil cuman Allah. Kalau Ramadan cari apa? Ganjil. Yang ganjil kan? Apa malam ganjil? Mau ngintip yang ganjil atau ngintip malam ganjil? Oke ya. Allah itu ganjil. Inna Allah fitrun. Sesungguhnya Allah itu kan yuhibbul fitro. Dia senang suka kepada yang ganjil. Lah sampean senang yang genep. Udah ini kan berbenturan enggak bosnya. Allah itu senang yang ganjil. Lah sampean senangnya genep. Bila ora genep mesti marah. Ini mau ora genep. Nesu. Iya. Faktanya. Coba ora genep. Nesu iki wae. Coba bila ora genep ya. Allah senangnya sing ganjil. Oke. Ini kadang-kadang imam ngajarin nggak konsekuen. Muadzinnya bilang, "Solu sunatal witri, rok'ataini kami rahimahullah." Ayo kita sholat witir. Witir itu apa? Ganjil. Rok'ataini 2 rakaat. Iya. Coba sama pikir, Pertentangan, iya. Terus sama ikut niat usoli sunatal witri rok'ataini. Saya niat sholat witir 2 rakaat. Nah witir itu apa? Ganjil. Nah kalau 2? Nah. Tuh. Sampai ini bertentangan, tesanya bertentangan dewi. Mana di sini? 3 witir. Witir berapa di sini tadi? 3 salasa. 3 apa 2? 3. Solu sunatal witri salasa rokaatin. Jami'atan roki. Ayo kita semua sholat witir 3 rakaat. Ganjil apa benar? Ganjil. Cocok apa betul? Cocok. Cocok kali cocok. Cocok. Kamu cari cocok apa cari yang nggak cocok? Bujui berarti cocok. Sama sering ikutin ya. Tapi kan kebanyakan orang begitu ya, silakan ikutin banyaknya orang. Kita sesat. Hanya Pak Tarso ada kalau dalil itu. Apa itu? Sering didalilin. Ya kebanyakan itu banyak masih ikutin kebanyakan orang. Orang cocok bagi terus. Oke ya. Lanjut ya. Nah, wa makanun asfalal ardi sabi'ah. Nah, tempatnya neraka sijil itu dikatakan wakilah. Wa makanun asfalal ardi sabi'ah. Dia itu tempat yang ada di tempat paling bawah dari
7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bumi paling bawah, 7 lapis 7, yang paling bawah aspal. Nah, itu tempatnya itu apa? Sijin. Oh enggak, paling bawah ada gunung. Coba itu apa namanya dapur magma yang mengeluarkan lahar panasnya kayak apa itu? Itu paling bawahnya lagi. Ini diterangkan di jalan lain. Aspal. Nah, bahwa mahalul iblis wa junudihi. Sijin itu tempatnya iblis dan seluruh bala tentaranya. Kumpul dengan iblis dan bala tentaranya. Itu sijin itu. Jadi kan gitu. Wah serem Pak. Orang beda. Makanya hati-hati. Iya ya. Nah, terus dijelaskan di bawahnya dipertegas. Wama adroka ma sijin. Tahukah kamu apakah sijin itu? Ma kitab sijin. Apa kitab sijin? Kitab Markum. Sijin itu adalah kitab yang bertulis maktum yang dicap. Makanya wailul yaumaidin lil mukadzibin, maka kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang dusta. Oh, nggak menyaksikan, tidak menyaksikan. Oh iya, orang bodoh aku nih. Orang Islam aku nih. Kira yang malaf ini orang Kristen top mau Islam. Malaf itu artinya bukan Kristen masuk Islam. Di Quran itu di mutahid zakat ada mu'alafatu qulubuhum. Tidak ada tukang-tukang terima zakat masa nggak paham sih. Mu'alafatu qulubuhum. Mu'alaf itu orang yang dilunakkan. Apanya dilunakkan? Qulubuhum, hatinya. Dibantu supaya hatinya lunak. Orang itu kalau sering dikasih, sekeras apapun hatinya jadi lunak. Marah itu orang yang dikasih itu nggak bisa marah sama yang tukang ngasih. Ini betul. Hanya malah dijadikan mustahil. Nah ini kalau walaupun bukan orang itu akhirnya atas ini perlu dimualafkan. Perlu biar lunas. Oke ya, sudah ada mukadzibin. Aladinal mukadzibuna fi yaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Kenapa dia mendustakan balasan? Curiga, takut nggak dapat balasan, sehingga Gusti Allah diatur-atur, diurut, ditagih, diingetin kan nggak yakin ya kalau pembalasan itu ada. Allah pasti berikan balasan itu, nggak usah pakai. Nanti juga dibalas, nggak usah ngono, ngerti Gusti Allah. Mendustakan hari pembalasan. Jangan yakin. Ya, balasan itu yakin. Karena hal yang benar, yang pasti, kenapa yang diharap-harap? Mesti kok diharap-harap. Mesti juga. Ya, jangan didosakan, pasti itu. Barang yang pasti perlu nggak diharap-harap? Oh pasti ya. Mesti ngono. Diharap-harap itu hal-hal yang belum jelas. Kapan cairnya? Mulai belum jelas karena kalau pasti nggak usah diharapkan. Allah itu jelas. Wa ma yukadzibu bi ila kullu mu'tadin asim. Wa ma yukadzibu, dan tidaklah ada yang mendustakan bihi terhadap hari pembalasan ila kecuali kullu mu'tadin. Yaitu setiap orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang durhaka, mutajawizil had gitu ya, yang melampaui batas. Asimin lagi banyak dosanya. Orang bohong itu dosanya banyak. Bohong dikit-dikit mah nggak apa-apa. Sedikit yo bohong, banyak yo bohong. Jadi bukan masalah dikit banyaknya yang dihukum itu, bohongnya itu loh. Ngomong orang cetok, mana orang cetok udah ngomong sih, dicetak lo diperjelas dulu baru ngomong. Jadi nggak bohong. Nggak bohong, walaupun kecil bohong. Ya, digotul mubalaghah. Nah, orang yang begitu, nih ingat ya, orang yang begitu, ingat nih. Iza tutla alai ayatuna qala asatirul awwalin. Iza apabila tutla dibacakan
alaihi kepadanya, kepada dia, ayatuna tentang ayat-ayatku, Al-Quran. Kola dia mengatakan, asatirul awalin. Itu mah, Quran itu bukan wahyu. Quran itu bukan firman Tuhan. Quran itu cuman isinya dongeng-dongengnya orang zaman dulu. Bamin dongengnya anaknya dongengnya putune. Bukan wahyu katanya. Quran itu cuma dongeng. Kayak bara kombrara apa ngono orang begitu. Ini nggak pernah. Akhir Al-Quran itu disepelein. Ngakunya nggak iman. Nah ini ya. Ngakunya ya iman sama Quran nggak peduli. Satul awalin ya. Kala barona kulubihim makanu yakibun. Kala tidak begitu, bukan demikian. Ingatlah, tidak begitu. Sekali tidak begitu. Bahkan. Jadi kalau ada tanda saktah ya, barona itu jangan dibaca barona. Bal satu nafas, barona. Itu ada saktah, ada tanda saktah ya. Ada tadi ya. Barona. Bahkan rona telah menutupi, telah golaba ya, telah mengalahkan ala qulubihim pada hati mereka itu maksudnya ya, menutupi hatinya maka lu yaksibun apa yang selalu mereka usahakan. Jadi bukan Allah yang nutup, hatinya itu tertutup dengan ron itu disebabkan apa yang dia usahakan akibat perbuatannya sendiri. Allah itu maha baik kok. Semua akibat kita, dusta kita, dengan kita itu yang menutupi hati. Makanya disebut gisawah. Biasanya hasil pemikiran, hasil dorongan hawanya itu sebetulnya bukan nafsunya. Hawanya nafsu itu membawa hawa, akal bawa pikiran. Nah pikiran hawa ini yang ini kepikiran. Ini betul. Nah nafsu itu anteng, nafas itu anteng mbak, adem ayem, enggak macam-macam nafas itu. Makanya yang resek itu hawanya itu. Hawa ini memiliki sahabat, dorongan keinginan yang sangat kuat. Dalam akal ada pikiran, ini ngajak-ngajak pikiranlah yang berpikir. Makanya kalau banyak berpikir, mesti orang yang zikir, beda orang berakal. Mesti zikir sama tafakur. Mesti kakek pikiran, bisik-bisikin, hatinya tertutup. Yang harusnya ingat Allah, akhirnya ingat apa yang dipikirkan. Yang dipikirkan apa yang diinginkan oleh Coba sama rasakan. Tutup. Yang hati kita harus mengingat Allah ketutup. Betul nggak? Dengan bisikan aladzi waswisu bisudu. Ini sini. Pikiran bisikan ke sini. Akhirnya apa yang diinginkan kepikiran terus, keingetan. Akhirnya ingatnya kepada Allah ketutup. Ron. Ya, kalau udah tertutup ya nggak bisa dekat dengan Tuhan, nggak bisa bersama Tuhan. Janji Tuhan itu bahana ma'ahu yadakaroni, aku selalu menyertai dalam seluruh aktivitas mereka selama dia mengingat aku. Nah ingatnya aku itu bukan karena ingat apa yang dipikirkan. Pikiran memikirkan apa yang sangat diinginkan. Ayo bro, bisa dirasakan? Bisa dikoreksi? Mari meniti ke dalam diri masing-masing. Gak usah percaya sama saya, jangan percaya sama saya, jangan. Kembalilah pada diri masing. Apa yang ada dalam diri itulah kebenaran. Ada rasa. Nah itu percaya sama dia. Percayalah kepadaku. Gitu. Percayalah kepadaku. Ya percaya sama kepadaku, jangan kepadamu. Kamu cuma dari luar. Ya benar. Nah, oke lanjut. Nah, kala inahum arrobim yauma idzin lamah jubun. Kala. Ya, ingatlah sekali-kali akan tidak benar-benar ya, benar sekali
Innahum sesungguhnya mereka itu ar-rabbihim dari Tuhan mereka itu yaumaidin pada hari itu lamahjubun terhijab terdindingi ada aling-aling apa ya aling-aling itu apa Pak kalau di Indonesianya itu terdindingi tertutup dari Tuhannya. Jadi kalau tertutup terdindingi bisa melihat nggak? Bisa ketemu nggak? Bisa menyaksikan? Makanya sampai sekarang karena ada pasti lama jubun benar-benar telah dialing-alingi oleh penutup itu. Susah menyaksikan. Bisa, kenapa? Aling-alingnya disingkirin. Caranya siam dan saum. Oleh-olehnya ya siam ya saum. Nah, tadi sampean nama itu sauma, prakteknya sesuk siam. Kalimat saum itu di Quran cuman saya dapati satu ya, nggak tahu kalau ada yang lain. Kalau ada nanti bilang saya, Pak saya menemukan di surat ini ada kata saum gitu. Tapi saya temukan kata saum di surat Maryam ayat 26. Itu fakuli wasubi wakori ainan. Maka makanlah kamu, minumlah kamu, bersenang-senanglah kamu. Malah disuruh makan itu minum. Nanti kalau kamu ketemu orang, katakan kepadanya, aku sedang wajib melaksanakan saum karena nazar. Kalau nazar wajib kan? Bilang sama dia, saya lagi nazar saum, padahal makan, minum, senang-senang. Tapi kalau ketemu orang sudah, saya lagi saum, loh. Keren nggak? Jujur kan? Makan, minum, senang-senang, tapi jujur, saya lagi saum. Oleh sebab itu, saya tidak akan berbicara kepada seorang pun hari ini. Udah. Makan, minum, gitu. Terus ya di surat Maryam ayat 26. Saum. Nah, Salman tadi niatnya nama itu saum kan? Kenapa Salman nggak makan? Mau saum disuruh makan. Ya jangan disuruh puasa, ngikutin puasanya orang dulu. Itu yang diperintah puasa begitu, saum. Itu Siti Maryam. Maryam itu orang dulu apa orang sekarang? Duluan mana Nabi Muhammad sama Siti Maryam? Nah, sama disuruh puasa, sama kutiba ala-ladina min qablikum, seperti kamu berpuasa seperti puasanya orang sebelum kamu. Firman Allah ini kepada Nabi Muhammad, suruh puasa seperti puasanya orang sebelum Nabi Muhammad. Nah, sebelum Nabi Muhammad kan Nabi Isa. Pada saat Siti Maryam diperintah saum, suruh makan, suruh minum, itu mengatakan saum, itu Nabi Isa baru lahir. Nah, riwayatnya gitu Pak. Nah, ada saum, ada siam. Nah, tadi niatnya saum. Enggak, ini cuma apa ya, jangan percaya. Tapi paling tidak bisa dijadikan proses berpikir. Jadi semestinya kita di samping siam ya saum yang benar. Kamu diperintahkan suruh puasa seperti puasanya bagaimana orang-orang dulu sebelum kamu berpuasa. Jadi ya kamu yang orang sekarang puasa, tapi juga cobalah kamu puasa seperti puasanya orang dulu. Ya udah kamu menahan makan, minum, tidak bersetubuh ya dalam siang hari dari fajar sampai maghrib, gitu, ya kan? Sebelumnya kan bukan nggak boleh makan itu, boleh makan kok. Mana yang kosongnya itu, sebetulnya yang laparnya itu kapan sih? Aslinya kan gini, nanti kalau kita jam 4 makan, ya kenyang nggak? Nah, batas kenyang itu selama makanan itu dicerna oleh perut. Paling lama ya perut itu, makanan itu dicerna oleh perut itu 8 jam. Itu enggak? Jadi antara dari jam 4 sampai jam 8 sampai jam 4 sampai jam 12 itu masih kenyang. Kalau ngerasain lapar kan cuma jam 1 sampai jam 6. Enggak lapar. Artinya bukan nggak boleh makan loh. Artinya nggak boleh, hati-hati dengan lisanmu kalau ketemu orang. Betul enggak? Jadi kalau ada orang ngomong gini-gini ngajak nggak baik, maaf ya, anak soimun, aku lagi puasa. Maka saya tidak mungkin tidak akan berbicara kecuali berbicara yang baik. Bicara yang pasti baik adalah aksanal
hadis asanal hadis itu kitab mutasabihan, yaitu Al-Qur'an. Ngomongnya pakai Quran. Asal ngomong itu di Quran ada gitu. Ya pakai tuntun. Ya jangan ngaco lah. Nanti malah puasanya sah katanya ya. Tapi pahalanya nggak dapat, akhirnya dapatnya cuma lapar sama apa nanti apa sekarang? Nanti nunggu kiamat apa itu kah? Nah iya. Ada maksud cuma inahum la solul jahim, kemudian sesungguhnya mereka akan dimasukkan, ya, dilemparkan ke dalam neraka jahim, ada lunar, dimasukkan neraka mufrikoh yang membakar hangus. Cuma yuqalu lahum hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Cuma kemudian yuqalu dikatakan lahum kepada mereka, hada inilah azab aladzi kuntum bihi yang kalian dulu kepadanya tukadzibun telah mendustakan terhadap azab itu. Ini loh azab yang kamu dustakan itu. Nih, bener kan? Terasa kan rasanya? Ya udah. Gitu akhirnya. Kala ina kitabal abrori lafilin. Kala kan gitu, ingatlah kali-kali benar. Ingat sesungguhnya kitabal abror, kitabnya orang yang berbuat kebaikan sekecil apapun, kitabnya orang yang berbuat kebaikan, ayat kitab amalil mukminin sedikit, yaitu kitab amalnya orang beriman yang benar, mukminin sedikit, bi imanihim yang benar keimanannya, artinya rukun imannya benar. Ya, tapi iliyin itu ditempatkan tersimpan di dalam iliyin. Iliyin kata orang dari aliyun itu tempat yang paling tinggi. Allah itu. Terus Allah itu cahaya yang paling tinggi. Cahaya yang paling tinggi. Ila wa kitabun jamil li amalil khair. Dikatakan dia adalah kitab yang mengumpulkan bagi amal-amal kebaikan minal malaikati dari para malaikat. Katakan dari malaikat. Wa mu'mini sakolen, dan dari orang-orang mukmin manusia dan jin, bagilah wa makanun fisama isabiah, dan dikatakan dia itu tempatnya di 7 lapis langit yang paling atas, ya, sabiah, tahtal ars, di atasnya ars, padahal ars itu dikatakan adalah singgasana. Betul ya? Allahu alal arsis Ar-Rahman alal arsis tawa. Allah Ar-Rahman adanya di atas arah. Berarti kita adanya di sisi iliyin orang iman. Kan ke surga kan? Di sisi. Terus kembalinya kita kemana? Allah. Jannah tertinggi adalah liqa'u, berjumpa dengan Tuhan. Sampai masuk surga, semua ada, tapi nggak ketemu sama yang punya, enak nggak? Taman diundang Pak Presiden, seneng kan? Istananya bagus, makanannya enak-enak, bangkunya keren, tapi dicuekin, nggak ketemu sama Pak, enak nggak? Taman ngapel di tempat pacar, udah cantik, anaknya orang kaya, janjian habis isya ketemu di rumah, habis maghrib kita siap sampai ke sana, kita dipersilakan duduk, makanan enak. Yang nyambut orangnya baik-baik, tapi kita belum ketemu dengan yang janjian tadi. Enak enggak? Enggak, kalau janji habis isya jam 09.00 urung ketemu. Tersiksa apa senang bahagia? tersiksa. Tolak jam. Kayak mau ngaji nek wis dengan tuh. Padahal tempatnya enak, bisa enak bareng jam. Gini ada. Nggih. Apalagi sama Allah. Jadi tempatnya situ. Kalau yang tadi itu di bawah lapis 7 bumi, tapi kalau keliling di atas 7 lapis langit sampai ke aras, sedangkan aras itu tempat singgah sana. Ya, bukan berarti Allah membutuhkan tempat, tidak. Jadi situ kita kembali berjumpa dengan tuh. Dari orang puasa akan mendapat kegembiraan hanya 2, 1 ketika berbuka, 2 ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Iliyin tempatnya. Oke bro, insya Allah. Jadi insya Allah semua ini calon penghuni iliyin. Baru
calon itu bisa jadi, bisa. Jangan terlalu percaya mas. Yang penting zaman itu kebenarannya lebih bukti nggak? Karena di mana? Karena mukminin sedikit nggak yang digantikan. Iman yang benar. Bama adroka, ma iliyun itu udah belum ya? Belum. Bama adroka dan tahukah kamu apa sih iliyun itu? Ma kitab iliyun, kitabun markum, yaitu kitab yang tertulis, maktum yang dicap, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat yang didekatkan minal malaikat. Itu yang namanya iliyun, itu kitab catatan yang didekatkan nanti dibawa oleh malaikat muqarrabin, kiroman katibin. Kemarin itu ada kiroman katibin ya, dan dia adalah malaikat yang muqarrabin yang sangat dekat dengan Tuhan. Jadi kalau dia yang bawa, kira-kira dibawa di dekat siapa? Tuh dipertemukan dengan yashadu nggak? Menyaksikan nggak? Oke, makanya di sini ada yashadul muqarrabun, disaksikannya. Halo, ini sahabat perlu, karena kita dipersaksikan kan malaikat diriin itu, malaikat yang dekat dengan Tuhan muqarrabun, mana malaikat itu muqarrabun, dan kita selalu berdoa itu. Kan baguna itu kan kalau kita doa pembukaan ngaji malaikat kecil muqarrabin, malaikat dekat dengan Tuhan. Sadaqallahul azim. Demikian tabarukan kita kali ini terima kasih tafsir Quran hadis yang dipandu dengan kata secara lain sebagai referensi atau rujukan dalam tadarus, tadabbur dan tafakur kita menolak kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, surat At-Takwib atau Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 21 ya, yang baru saja kita kaji bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muksinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabatna rasula faktubna ma'as syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala